Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Run Study di Master Digital Marketing. Di channel ini saya akan selalu berbagi kepada teman-teman seputar tips, trik, dan tutorial dalam seputar FB Ads dan bisnis online. Baik, materi di video kali ini kita akan membahas tentang tips memenangkan persaingan toko offline di masa pandemi dengan mengandalkan FB Ads. Kenapa saya memberikan judul seperti ini? Karena gini, di masa sekarang ya, toko offline itu sebenarnya itu sangat sulit gitu kan. Untuk saat ini sangat sulit untuk kita bisa memberikan promosi-promosi ya secara offline, dan tentunya kita juga pada sana kita itu sudah dituntut untuk mulai beralih ke online. Nah, cuman masalahnya kita tidak semua gitu kan orang itu mampu untuk beralih ke online ya, dan tidak semua juga produk itu bisa di online kan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ada dua. Pertama, kita beralih, kita berubah ya, atau istilahnya kita banting setir lah, dari kita menjual produk online produk offline menjadi jualan produk online, produk yang bisa di online kan. Atau kita menyesuaikan ya, yang tadinya kita membuat promosi dengan menggunakan offline ya, seperti kita sebar brosur, kemudian mengajak orang untuk terus berkunjung ke toko atau ke kedai kita gitu kan. Nah, sekarang kita ganti, kita rubah gitu, kita sesuaikan ya, dimana kita mulai produk offline ini semungkin sebisa mungkin itu di online kan itu artinya, tapi bukan berarti kita memaksakan diri untuk bisa di offline kan. Contoh misalkan gini, yang dimaksud sama saya itu seperti ini. Misalkan ya, saya ke kedai ya, kedai mie ayam teh naik ini saya iklankan, itu kan offline ya, jadi istilahnya harus istilahnya bukan harus, istilahnya ini kan produk offline gitu kan, pemasarannya pasti secara offline juga, entah itu sebar brosur atau mungkin ya saling yang satu dengan yang lainnya gitu kan, saling mengabar dari mulut ke mulut dan sebagainya. Tapi itu masih bisa dijalankan, hanya saja itu akan sulit banget untuk bisa maju dengan cepat. Nah, solusinya ya kita harus mulai belajar untuk mengiklankan dengan menggunakan Facebook Ads ya, dengan sistem online ya. Dan menggunakan online bukan berarti kita harus menggunakan Facebook Ads saja gitu kan. Hanya saja kebetulan saya spesialisnya di Facebook Ads gitu. Nah, bagaimana cara saya melariskan kedai mie ayam teh Nay itu, ini ada 3 tahapan ya. Mana yang pertama, kita udah pasti menyiapkan bahan materi iklan yang powerful. Materi iklan atau ads kreatif itu salah satunya apa saja sih, yaitu pertama mulai dari copywritingnya ya, itu harus menjual. Kemudian gambar atau videonya juga harus menarik gitu kan. Kemudian dan yang terpenting adalah targetingnya ya, targeting marketnya gitu, kita mau menyasar ke siapa. Nah, kalau toko offline apalagi kedai mie ayam seperti saya, itu
nggak bisa se-Indonesia ya, nggak bisa se-Indonesia. Kenapa? Karena ya ini kan skupnya lokal ya, di daerah gitu loh. Ya paling bisa juga misalkan saya di Subang, berarti saya cuma bisa menyasar Karawang, Purwakarta, atau Indramayu kan, seperti itulah, kayak gitu. Jadi gak luas. Nah, jadi istilahnya iklan lokal. Jadi Facebook juga ada yang lokal, ada juga nasional, ada juga internasional ya, tergantung produk apa yang akan kita pasarkan ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita buat bahan materi iklan yang powerful, yang menarik, dan memiliki daya jual yang tinggi, sehingga orang akan sulit untuk menolak penawaran dari kita ya. Itu bagaimana cara membuatnya, itu sudah saya bahas ya, sudah saya jelaskan di kelas saya, yaitu di kelas Master APS, dimana di sana itu sudah saya jelaskan secara lengkap ya, cara membuat materi iklan yang powerful. Nah, kemudian yang kedua, jalankan iklan engagement. Apa sih itu iklan engagement? Mungkin teman-teman yang belum belajar Facebook ya, mungkin bertanya-tanya apa sih itu iklan engagement, apa sih gitu, apa iklan traffic itu apa gitu, engagement itu apa, lead juga itu apa gitu kan, belum mengerti gitu kan ya. Iklan engagement artinya iklan interaksi ya, dimana tujuan dari iklan ini adalah untuk mengundang orang untuk berinteraksi. Kenapa harus berinteraksi? Supaya orang tahu gitu. Dan kalau misalkan orang itu penasaran, itu bisa langsung kepoin di iklannya ya, seperti itu. Dan terakhir, jalankan iklan ya selama 30 hari. Nah, mungkin teman-teman, kenapa 30 hari? Sebenarnya mau 30 hari, mau 40 hari, atau mau selamanya juga gak apa-apa, silakan ya, gak ada batasan. Hanya saja kalau dalam waktu 1 bulan itu biasanya orang sudah mulai melirik iklan kita ya. Kalau pertama ngiklan kemudian gak ada closing ya wajar, karena kita tujuannya bukan untuk langsung hard selling, tapi soft selling. Artinya ya kita bertahap lah, mulai dari mengenalkan, menawarkan, sampai akhirnya memfollow up, dan sampai akhirnya bisa closing. Nah, seperti itu. Kalau toko online sih gimana? Kalau toko sih gimana? Toko kelontong atau atau saya kan punya warung nasi ini, gimana nih? Emang bisa gitu dengan menggunakan Facebook Ads? Bisa. Terus untuk penjualannya kayak gimana? Untuk penjualannya ya kita bisa menggunakan entah itu jadi ada istilahnya jasa pengiriman untuk makanan ya, seperti itu. Jadi tapi itu juga lokal. Jadi kalau misalkan di Bandung, saya tinggal misalkan di Baleendah ya, daerah mana tuh yang dekat dengan Baleendah, misalkan Majalaya ya, Ciparai, kemudian Pamengpeuk dan sebagainya gitu kan. Nah, daerah-daerah itu bisa istilahnya kita jangkau. Nah, bagaimana caranya? Itu sudah saya jelaskan juga di Facebook Ads ya. Jadi saya hanya memberikan panduannya ya, secara dimana panduan yang intinya gitu loh. Dimana yang harus kita lakukan adalah pertama menyiapkan bahan materi yang powerful, yang menjual ya, kemudian jalankan iklan engagement, dan lakukan iklan selama 30 hari gitu. Terus untuk budget gimana? Gak apa-apa, diatur saja sedemikian rupa supaya iklan tetap bisa berjalan selama 30 hari. Dan budget itu gak perlu harus plok sehari langsung masuk, gak.
bisa bertahap ya. Kalau kita punya masukin, punya duit masukin terus kayak gitu ya. Pokoknya penting jalankan iklan selama 30 hari itu minimalnya. Insya Allah pasti akan ada istilahnya respon ya dari iklan kita. Dan untuk nantinya closingnya gimana? Closingnya itu ya tetap aja gitu kan, ada pemesanan, ada order ya, tapi bukan melalui Facebook Ads, hanya saja melalui entah itu pakai GrabFood ya atau GoFood ya, seperti itu. Jadi istilahnya ya bisa lah gitu kan, kita memanfaatkan fasilitas online untuk memasarkan, melariskan usaha offline kita ya, seperti itu. Baik, itu saja dari saya, dan mudah-mudahan teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya ini bermanfaat, silakan teman-teman like atau komen ataupun share, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol subscribe supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari Mazda Digital Marketing. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.